مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peran Bank Syariah berbasis prinsip Islam dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan juga gharar. Baik, sebelum memulai lebih lanjut, izinkanlah saya untuk bisa memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama ada Muhammad Raihan Soleh, yang kedua ada Zaldi Ardiansah, yang ketiga ada Al-Hafiz, yang keempat ada Panca Wijaya, yang kelima ada Devina Aurelia Putri, yang keenam ada Rafaela Intan Cassandra, yang ketujuh ada Dita Nurhaliza, dan yang kedelapan ada Miranda Bastian. Selanjutnya, pada latar belakang ini menggarisbawahi betapa pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba dan gharar. Praktik-praktik ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam ekonomi. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan pada keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangatlah positif. Hal ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aset dan jumlah nasabah, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab sosial. Pada slide ini, kami mengidentifikasi 3 rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian kami. Pertama, bagaimana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bank syariah dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan gharar. Dan ketiga, apa kontribusi bank syariah dalam pengembangan ekonomi syariah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui bagaimana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Kedua, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi bank syariah dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan juga gharar. Dan ketiga, untuk mengetahui kontribusi bank syariah dalam pengembangan ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bank syariah memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjadi bahan diskusi bagi akademisi, praktisi, dan juga pembuat kebijakan. Baiklah, selanjutnya ada landasan teori. Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada pelarangan praktik riba atau bunga, masyir atau perjudian, dan gharar ketidakjelasan. Tujuan utama bank adalah menawarkan pelanggan tempat yang aman untuk menyimpan uang mereka dan berbagai pilihan pembayaran untuk membeli barang maupun jasa. Adapun prinsip-prinsip bank syariah yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua transaksi halal, yang ketiga prinsip keadilan dan kemitraan, dan yang keempat adalah transaksi bebas gharar. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis bank syariah. Yang pertama, bank umum, yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana, menyediakan layanan jasa keuangan, dan alat transaksi kebijakan moneter. Selanjutnya, ada unit usaha syariah, memiliki fungsi sebagai unit kerja dari bank umum konvensional dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu, menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya ada bank pembiayaan rakyat syariah yang memiliki fungsi sebagai bank syariah yang tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Selanjutnya, bentuk hukum dari BPRS adalah perseroan terbatas. Baiklah, slide selanjutnya adalah konsep muamalat. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang berarti saling berbuat atau bertindak, yang mencerminkan prinsip dasar bahwa setiap transaksi harus saling menguntungkan dan adil. Muamalah mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan kerja sama bisnis, yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang melarang praktik riba,
atau bunga, goror ketidakjelasan, dan transaksi yang haram. Selanjutnya, teori ekonomi Islam yang menekankan peran bank syariah dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan goror dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Lalu, bank syariah beroperasi dengan model pembiayaan yang berbeda dari bank konvensional. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya sistem keuangan itu bisa tetap berjalan lancar, tapi tanpa harus melanggar nilai-nilai agama? Nah, ini yang jadi fokus utama dalam dunia perbankan syariah. Jadi, kita mulai dari dua istilah yang sangat penting banget nih dalam ekonomi Islam, yaitu riba dan goror. Riba itu gampangnya bunga yang diambil secara berlebihan dan nggak adil. Sementara, goror itu ada ketidakjelasan dalam sebuah transaksi, kayak jual beli yang nggak jelas barangnya, harganya, atau waktunya. Dua hal ini jelas dilarang dalam Islam, karena bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Nah, penelitian dari Sudarsono tahun 2018 ngangkat topik ini nih dengan cukup dalam. Judulnya, Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi Perbankan untuk Mencegah Praktik Riba dan Goror. Ya, dari judul aja udah kelihatan kan? Penelitian ini fokus ke bagaimana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam sistem perbankan agar bisa menghindari dua hal yang dilarang tadi. Karena kita udah tahu sendiri nih, banyak banget sistem perbankan konvensional yang masih pakai skema bunga atau praktik-praktik yang kurang transparan. Disinilah peran bank syariah itu jadi sangat penting. Bank syariah nggak cuma asal ganti nama atau tambahin kata syariah aja loh. Mereka punya mekanisme tersendiri dalam menjalankan transaksi. Misalnya mereka pakai akad-akad yang sesuai dengan Islam, kayak mudharabah atau bagi hasil, murabaha, jual beli, atau musyarakah kerjasama. Jadi nasabah bukan cuma jadi peminjam, tapi juga jadi mitra usaha. Ini yang bikin hubungan antara bank dan nasabah terasa lebih adil dan saling menguntungkan. Lanjut ke kerangka berpikirnya. Sebenarnya cukup sederhana tapi kuat. Bank syariah bisa jadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkah. Asal mereka bisa atasi hambatan dan manfaati potensi yang mereka punya. Hambatannya mulai dari minimnya literasi keuangan syariah di masyarakat hingga persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Tapi di sisi lain peluangnya juga besar banget nih, yaitu masyarakat makin sadar pentingnya transaksi yang halal dan kebutuhan akan produk keuangan syariah terus meningkat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bank syariah sebenarnya nggak cuma soal urusan ekonomi, tapi juga bagian dari usaha membangun sistem sosial yang lebih baik. Bayangin aja, kalau semua transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, tanpa niat merugikan pihak lain, pasti akan lahir masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Jadi, peran bank syariah berbasis prinsip Islam bukan sekedar jadi alternatif dari bank konvensional. Lebih dari itu, bank syariah hadir untuk mewujudkan transaksi keuangan yang bebas dari riba dan goror, sekaligus memenuhi kebutuhan umat Islam adil dan beretika. Bukan cuma soal duit, tapi juga soal nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam setiap transaksi. Itulah kenapa kalau kamu sedang belajar ekonomi atau tertarik dengan sistem keuangan Islam, penting banget nih buat paham gimana cara kerja bank syariah ini. Karena di balik setiap akad dan prinsipnya ada semangat besar untuk menciptakan keuangan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Baiklah teman-teman, selanjutnya pada saat ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study literatur atau library research. Karena fokus utamanya adalah menganalisis konsep, teori, dan praktik terkait peran bank syariah ini dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan goror yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini berasal dari Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam memahami konsep riba dan goror.
Sementara itu, data sekunder ini mencakup tentang buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa DSN MUI, dokumentasi resmi tentang bank syariah, regulasi terkait, serta penelitian terdahulu mengenai praktik transaksi bebas riba dan gharar dalam perbankan syariah. Jadi pendekatan ini diharapkan untuk teman-teman ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip syariah ini diterapkan dalam sistem perbankan modern untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian literatur dan analisis dokumen untuk menggali informasi mendalam terkait peran bank syariah dalam menghindari praktik riba dan gharar. Jadi kajian literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan memahami dokumen tertulis dari sumber klasik hingga kontemporer, baik dari perspektif syariah maupun keuangan yang modern. Sementara itu, analisis dokumen ini difokuskan pada regulasi, kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Jadi data yang terkumpulkan ini kemudian direduksi untuk menemukan informasi relevan tentang prinsip Islam, konsep riba dan gharar, serta implementasinya dalam bank syariah. Selanjutnya, data ini yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran jelas mengenai konsep dan praktik tersebut. Jadi penarikan kesimpulan ini dilakukan melalui analisis kritis terhadap semua data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan modern. Perbankan modern ini untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Di sini implementasi prinsip-prinsip dasarnya yang pertama yaitu riba. Riba di sini merupakan kelebihan pembayaran utang atau juga tambahan pada pokok utang tanpa adanya transaksi jual beli yang sebenarnya. Yang kedua ada yang namanya gharar. Gharar di sini merupakan pengacuan pada ketidakpastian atau resiko yang berlebihan dalam suatu transaksi. Yang ketiga ada yang namanya masyir. Masyir ini merujuk pada perjudian atau juga spekulasi yang mengandung unsur ketidakpastian dalam harapan keuntungan yang tidak didasarkan pada usaha yang nyata. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Keadilan sosial di sini merupakan dasar dari semua transaksi dalam Islam. Terus juga dengan ini prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi merupakan bank syariah itu usaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, bebas riba, gharar, dan juga masyir. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas terkait penerapan dalam produk dan juga layanan nih. Di sini yang pertama ada mudharabah. Mudharabah ini basis akad itu bagi hasil, di mana bank sebagai pengelola dan nasabah itu sebagai pemilik dana. Untuk contohnya itu tabungan mudharabah untuk pembiayaan modal kerja. Yang kedua di sini musyarakah. Musyarakah ini akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, itu dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah. Untuk contohnya yaitu pembiayaan properti bersama. Dan yang terakhir, yang ketiga itu murabahah. Murabahah ini merupakan jual beli dengan menyebutkan harga barang pokok, di mana harga barang pokok ini harus jelas dan juga transparan untuk menghindari unsur riba. Baiklah, yang terakhir terkait evaluasi layanan bank syariah dari perspektif kepatuhan syariah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembiayaan. Pembiayaan ini tuh harus jelas, akad juga harus sah secara syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan juga masyir. Untuk contohnya itu pembiayaan rumah, kendaraan, juga modal kerja. Yang kedua ada tabungan. Tabungan di sini tuh berbasis pada akad wadiah atau titipan atau juga mudharabah, yang dimana bank harus menjaga amanah nasabah dan jika akadnya mudharabah maka harusnya ada pembagian keuntungan yang jelas. Untuk contohnya tabungan mudharabah atau juga tabungan investasi. Yang terakhir nih itu produk lainnya. Secara prinsip, semua produk bank syariah seperti kartu kredit, terus juga asuransi syariah, itu harus tetap dievaluasi nih untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.
Contoh penerapan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi bank syariah. Contohnya, pembiayaan akad rumah dengan konsep murabaha. Seorang nasabah ingin membeli rumah dengan harga 500 juta. Karena tidak memiliki dana tunai, maka nasabah memutuskan untuk mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah membeli rumah tersebut seharga 500 juta dan menjualnya kembali dengan harga 550 juta. Nah, 50 jutanya inilah adalah keuntungan yang akan didapatkan oleh bank syariah. Analisis penerapan prinsip syariah, pertama, akad murabaha, kedua, tidak ada riba, ketiga, objek transaksi jelas, dan keempat, informasi transparan. Tantangan internal dalam perbankan syariah. Pertama, sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia dalam sektor perbankan syariah adalah suatu manfaat yang dapat dilakukan oleh pendidikan, terutama pendidikan tinggi, untuk mempersiapkan individu-individu yang kompeten di bidang perbankan syariah. Kedua, sistem dan teknologi. Jika Indonesia ingin mengembangkan sistem keuangan Islam, maka perlu memilih teknologi sosial ekonomi yang berlandaskan pada epidemiologi Islam. Dan ketiga, produk inovasi. Keuangan syariah dengan prinsip-prinsipnya yang khas melawan tantangan tersendiri dalam mengadopsi teknologi baru ini. Tantangan yang dihadapi yaitu pertama, bertahannya asas syariah terkait teknologi, kedua, menjaminnya kedamaian dan keselamatan pada digitalisasi, ketiga, mengatasi bias dalam big data dan AI, keempat, mitra strategi dengan teknologi vintage, dan kelima, berinvestasi Selain dari tantangan internal, selanjutnya teman-teman, bank syariah juga menghadapi berbagai tantangan eksternal dalam mewujudkan transaksi bebas riba dan gharar. Pertama, dari segi lingkungan bisnis, bank syariah bersaing dengan bank konvensional yang seringkali menawarkan produk dan layanan lebih beragam serta fleksibel, ditambah dengan jaringan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah. Yang kedua, itu dari persepsi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan bank syariah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, serta mudah dipahami tentang prinsip-prinsip syariah, serta keunggulan dari produk bank syariah. Selain itu juga, pengalaman pribadi nasabah dengan produk bank syariah sangat mempengaruhi persepsi mereka. Nah, jika pengalaman tersebut kurang memuaskan, hal ini dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap bank syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat serta peningkatan kualitas layanan agar bank syariah itu semakin dipercayai sebagai pilihan utama dalam sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi bank syariah juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai aspek. Yang pertama, terdapat hubungan saling mendukung antara lembaga keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dana pihak ketiga, aset, serta pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah itu turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara kebijakan moneter berbasis syariah juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Yang kedua, dari sisi sektorial, meskipun pasar saham syariah itu belum memberikan kontribusi signifikan terhadap GDP karena belum masifnya partisipasi dari masyarakat, instrumen seperti suku bunga justru lebih efektif dalam mendukung pembangunan sektorial secara langsung. Dan yang terakhir, itu perkembangan perbankan, lembaga keuangan, dan bisnis syariah di Indonesia itu mencerminkan pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat dengan penerimaan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga sebagai solusi yang relevan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, menuju penghujung dari presentasi kelompok 11, kami menyarankan berbagai macam hal. Yang pertama adalah peningkatan edukasi masyarakat. Tentu saja masyarakat edukatif ini akan mempermudah kita untuk bisa memahami dan juga menyebarkan informasi mengenai perbankan syariah. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja sumber daya yang unggul akan membuat kita lebih terampil dan juga lebih memahami mengenai bahaya dan juga resiko-resiko yang terjadi pada riba, sehingga kita akan lebih aware dan juga lebih mengemari mengenai perbankan syariah. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Tentu saja pemanfaatan teknologi digital saat ini sudah mumpuni dan juga sangat menyebar luas di berbagai macam elemen masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dan juga kita sebarkan, bahwasannya dengan penyebaran informasi melalui digital ini akan membuat masyarakat lebih melek dan juga lebih tahu bagaimana dan juga penerapan dari
sistem syariah ini sendiri. Dan yang keempat adalah diversifikasi produk. Nah, untuk saat ini perbankan syariah masih kurang banyak diversifikasi produk yang memang ditawarkan, sehingga pada akhirnya masyarakat masih banyak menggunakan perbankan-perbankan konvensional untuk bisa melakukan transaksi, di mana perbankan konvensional ini sendiri terdapat banyak sekali diversifikasi produk yang ditawarkan. Sebagai generasi muda yang melek dan juga paham mengenai teknologi digital dan sebagainya, tentu saja ada beberapa mungkin rekomendasi yang akan kami sampaikan mengenai hal ini. Pertama, pemerintah dan regulator terus harus memperbaiki dan juga menyelaraskan regulasi agar dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih optimal. Yang kedua, bank syariah disarankan untuk bisa memperkuat manajemen risiko guna menghadapi tantangan keuangan dan juga fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, diperlukannya sinergi antara bank syariah, pelaku usaha, dan juga pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor real melalui pembiayaan berbasis syariah yang kompetitif. 4. Bank syariah perlu mengoptimalkan potensi pasar modal syariah melalui pengembangan instrumen investasi seperti suku dan reksadana syariah. Sebagai generasi muda yang melek dan juga paham mengenai teknologi digital dan sebagainya, tentu saja ada beberapa mungkin rekomendasi yang akan kami sampaikan mengenai hal ini. Pertama, pemerintah dan regulator terus harus memperbaiki dan juga menyelaraskan regulasi agar dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih optimal. Yang kedua, bank syariah disarankan untuk bisa memperkuat manajemen risiko guna menghadapi tantangan keuangan dan juga fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, diperlukannya sinergi antara bank syariah, pelaku usaha, dan juga pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor real melalui pembiayaan berbasis syariah yang kompetitif. 4. Bank syariah perlu mengoptimalkan potensi pasar modal syariah melalui pengembangan instrumen investasi seperti suku dan reksadana syariah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh yang sudah menyaksikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.